warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, dan saya pakai bahasa ya, kalau ada yang pakai bahasa Inggris, mungkin perlu translator, mungkin bisa request ke panitia. Karena saya diinfokannya campur gitu ya, ada yang in English, ada yang bahasa. So, saya akan pakai bahasa. Selamat pagi, semoga belum boring gitu ya di acara kali ini. Saya akan menyampaikan satu topik begitu ya, yang semoga ini masih sesuai dengan preferensi rekan-rekan yang hadir di sini begitu ya. Perspektif BUMN Pangan dalam rangka revolusi agribisnis gitu. Jadi memang temanya spesifik banget gitu ya di agribisnis dan semoga rekan-rekan yang hadir di sini semua bisa mengambil manfaat. So, precision farming gitu ya, dalam waktu yang tidak cukup singkat gitu ya, dari tahun 97 gitu ya, 1997 sampai sekarang itu tidak mudah untuk diadopsi oleh agribisnis. Obstacle-nya banyak sekali tentunya Bapak Ibu ya rekan-rekan. Cuman kalau Bapak Ibu lihat dalam waktu singkat mulai dari 2019, startnya 2019 berarti di situ ada COVID ya gitu. Orang-orang mulai sulit untuk keluar rumah gitu. Petani pun mulai dibatasi pergerakannya, maka precision farming menjadi sebuah keharusan. Dan disitulah kesempatan bisnis precision farming itu mulai naik. Apa saja begitu ya, kalau kita lihat di sini ada soil sampling, field mapping begitu ya, lalu kemudian yield monitoring, ada juga terkait dengan drone, dan nggak cuman itu aja ya Bapak Ibu, termasuk juga dengan profit mapping dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih yang dilakukan di dalam precision farming begitu? Yang pertama kita perlu ketahui adalah setiap precision farming kita berurusan dengan data. Data yang kita ambil di lapangan. Kalau Bapak Ibu sekarang banyak menemui startup, itu pengambilan datanya masih pakai manusia, lalu melakukan inputan secara manual, dan menurut saya dan menurut industri kami gitu ya, yang saat ini saya sedang ditugaskan di ID Food, di mana itu adalah holding pangan, salah satunya itu adalah on farm begitu ya, itu masih belum mensolusikan. Jadi inputan manual itu belum mensolusikan Bapak Ibu, dan itu malah menambah masalah baru begitu ya. Jadi acquiring data is something else begitu. Dan ini adalah hal yang terpenting dalam precision farming. Setelah kita mendapat datanya, kita bisa mendapatkan insight. Insight yang seperti apa? Tentu insight yang berkualitas Bapak Ibu. Jadi data kalau masih diinput secara manual, maka kualitasnya bisa dipertanyakan. Jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan secara sistem karena yang menginputkan masih manusia. Lalu kemudian kita masuk ke making decision, taking action terhadap inputan dari data-data tersebut dan menghasilkan result. Dan result tersebut harus di learning lagi untuk bagaimana cara kita meningkatkan acquiring data tadi. Dan ini adalah pembelajaran yang terus menerus Bapak Ibu. Tidak bisa berhenti di situ saja. So, ini yang dilakukan oleh ID Food Group saat ini. Kita punya roadmap. Benar, kita belum sempurna saat ini. Kita masih melakukan yang namanya adopsi smart farming dan saat ini memang masih kami kembangkan. Nah, di dalam ID Food Smart Farming ini Bapak Ibu, tentu yang terutama adalah bagaimana kita mendapatkan datanya. Jadi utamanya adalah bagaimana sih kita bisa mengabsorb semua informasi yang ada di lapangan. Baik itu terkait dengan field gitu ya, kapan kita sebenarnya harus tanam, bagaimana kondisi tanah kita pada saat itu, berapa banyak pupuk yang harus diberikan kepada tanah, apakah tanah itu masih sehat ketika kita mau menanamkan let's say sugarcane ya kalau dalam kasus ini gitu ya. Apakah masih layak untuk ditanamin sugarcane, apakah perlu kita tambahkan unsur haranya atau tidak, mulai dari situ kita lakukan pengukuran untuk soil test. Lalu kemudian setelah itu kita lakukan drone dan satellite sensor. Dan ini nggak saya jelasin semua ya. Dan yang paling penting Bapak Ibu, kita ke depannya harus bisa memprediksi.
kapan sebenarnya kita melakukan panen dan seberapa banyak panen kita. Dan itu semua nggak bisa lagi kalau menggunakan manusia. Ada satu hal di precision farming Bapak Ibu yang masih membutuhkan manusia. Until today. Apa Bapak Ibu? Contohnya ketika tanaman itu sakit. Nah, ketika tanaman itu sakit, maka perlu diberikan obat, disitulah kita perlu masih ada tangan manusia yang datang begitu ya, walaupun nanti penyakit-penyakitnya disembuhkannya pakai drone sprayer dan lain sebagainya, tapi masih membutuhkan keputusan manusia di situ. So, tadi sudah ya dari sisi on farm kita lakukan yang namanya roadmap gitu ya, precision farming, dan kita lengkapi karena di ID Food itu kita adalah perusahaan supply chain Bapak Ibu, jadi dari hulu kita ada, lalu kemudian dari panen yang tadi ya, kita ambil kasus contoh sugarcane gitu ya atau tebu. Setelah kita tanam begitu, kita monitoring, lalu kemudian kita obati kalau sakit. Dan don't worry Bapak Ibu, kegagalan panen itu adalah masalah terbesar agriculture di Indonesia begitu ya. Dan luar biasa, jadi sudah direncanakan, sudah pakai AI kita akan panen 3 bulan lagi gitu ya, atau 6 bulan lagi begitu ya. Kalau tebu makan waktunya hampir 1 tahun ya. Kita akan panen let's say 6 bulan lagi, kita akan mendapatkan raw material let's say dari misalnya 200.000 ton begitu ya. Itu bisa aja meleset gitu ya kalau di Indonesia ya, entah karena hujan gitu ya, yang tidak merata atau hujannya terus menerus dan lain sebagainya, sampai ke kebakaran. Gitu. Dan itu sangat sering terjadi Bapak Ibu, atau meleset memberikan pupuk sehingga panen itu bisa tidak terprediksi lagi, padahal menurut AI kita bisa mempanen 200.000 ton. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan gitu ya dengan precision farming yang tadi, kita sudah tahu kebutuhan kita, panen kita itu sebenarnya berapa. Jadi kita targetkan, kalau misalnya lahan kita tadi tidak bisa menghasilkan tebu begitu ya, sesuai dengan target, maka kita perlu menambahkan raw material dari lahan yang lain. Dan itu basic sekali Bapak Ibu, dan saya kira Bapak Ibu yang ada di sini, terutama yang sudah ada di bisnis itu sudah mengerti. Nah, karena kita adalah perusahaan supply chain, maka kita lengkapi selain dengan GIS dan precision farming untuk pengairan juga, supaya airnya hemat ya, kita sustainability ya. Kita lengkapi dengan logistic integration. Nah, di ID Food, kita sudah membuat sebuah ekosistem. Kita kerjasama dengan terutama industri dan juga BUMN lain begitu, karena kita salah satu BUMN holding pangan, kita buat ekosistem logistik dengan PT POS gitu ya, dengan Pelindo gitu ya, untuk perpindahan antar pulau kita dengan PT Pelni karena mereka punya tol laut dan lain sebagainya. Untuk Pelindo kita punya bongkar muat, ketika kita melakukan import, PT POS kita punya last mile. Dan yang paling penting adalah ketika kita memiliki logistik integration, kita bisa dengan mudah menghindari yang namanya permasalahan-permasalahan logistik pada umumnya. Contoh Bapak Ibu yang lagi hype ya sekarang ya, menghindari demurrage. Jadi dengan kita kolaborasi atau logistik integration, ini saya memang agak wide ya, supaya Bapak Ibu juga tahu bagaimana sih menghindari demurrage gitu ya. Jadi kita perlu bikin checklist Bapak Ibu. Dokumentasinya apa? Lalu ketika kapal datang itu tuh sebenarnya bisa diprediksi, tapi bukan saya yang bisa memprediksi kapal kapan itu, kapal dari luar negeri misalnya let's say import ya. Bukan saya yang bisa memprediksi, itu Pelindo let's say contohnya, atau perusahaan-perusahaan logistik lain gitu. Nah, itulah fungsinya kita memerlukan yang namanya sinergi. Dan yang terakhir adalah e-commerce. E-commerce tentu kita perlu membuat segmentasi ya Bapak Ibu, karena harga antara B2B, B2 wholesale, dan business to retail itu tentu jauh berbeda Bapak Ibu. Kenapa kok kalau kita beli di Tokopedia itu lebih mahal gitu ya, let's say ya. Beli di Shopee itu lebih mahal daripada kita beli di pabriknya langsung. Itu ada ongkos logistik yang tadi saya ceritakan gitu ya. Kalau kita beli B2 wholesale gitu ya, atau kita misalnya belinya bulk, tentu ada ongkos logistik yang lebih murah. Yang tadinya
tidak sampai 4 PL gitu ya, hanya 2 PL saja membayarnya. Makanya dia lebih murah. That's why dalam menggunakan e-commerce kita perlu memilah segmentasinya Bapak Ibu. Dan ini sangat penting diketahui oleh bisnis kita. Jadi jangan sampai nih masyarakat kita, buyer-buyer kita nggak tahu bahwa terjadinya perbedaan harga. Kenapa sih kok harga gula di pasaran gitu ya sekarang mahal gitu, misalnya let's say 16.000 misalnya ya 1 kilonya gitu. Kenapa kok kalau belinya lelang begitu harganya cuma 14.500. Nah, kita harus kasih edukasi Bapak Ibu ke masyarakat gitu ya, bahwa di situ ada gap ongkos logistik, yang mana ongkos logistik di Indonesia masih paling mahal Bapak Ibu dibandingkan dengan negara-negara lain. So, ini optimization of irrigation technology, di mana seperti yang Bapak Ibu tahu, air adalah segalanya di dalam precision farming, di dalam memprediksi berapa tonase yang bisa kita dapatkan. Air adalah segalanya selain pupuk Bapak Ibu. Jadi perlu sekali kita memperhatikan sustainability dalam melakukan on farming. Why? Untuk meningkatkan food security index. Nah, di sini saya pengen menyampaikan food security challenge yang ada di Indonesia. Agroteknologi sudah disadari oleh kita semua. Di Kementerian BUMN sendiri beserta BUMN pangan, BUMN pupuk, dan juga perkebunan, kita sudah menyadari challenge ini. Dan kita sudah merencanakan mulai dari agri input, growing, harvesting, food processing and supply chain, hingga retail dan market. Ini kita sudah bikin roadmap-nya sampai dengan 2039. Tech enabler-nya apa? Ini yang kita sepakati bersama dengan seluruh BUMN tersebut dan sudah ditandatangani oleh Pak Menteri Erick Thohir. Nah, apa sih sebenarnya peran agrotech dalam food security gitu ya? Seperti yang kita ketahui, food security index kita baru nomor 63. Kita nomor 4 Bapak Ibu, di atas kita masih ada Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Kalau Bapak Ibu pahami dan sadari food security kita gitu ya, itu ada 4 yang perlu kita capai. Yang pertama adalah affordability, lalu kemudian availability, safety, dan quality. It's not as simple as that Bapak Ibu. Dan di dalam penilaian food security index, it's not about just numbers ya Bapak Ibu, tapi bagaimana kita bisa secure. Jadi Indonesia ini nggak akan secure Bapak Ibu kalau nggak ada availability di situ, kalau nggak ada affordability di situ, nggak bisa beli masyarakatnya. Lalu juga nggak ada quality di situ, dan yang terpenting adalah sustainability. Jadi agroteknologi yang kita bersama akan bangun oleh Bapak Ibu semuanya, saya harapkan memperhatikan dari minimal 4 parameter yang ada di food security index itu tadi. Untuk apa? Supaya negara kita punya swasembada lagi, supaya kita bisa secure pangan kita. Saya nggak sempat masukkan di sini Bapak Ibu, betapa di tahun 2050 kita diprediksi akan kekurangan pangan seluruh dunia. How come Indonesia yang punya lahan yang luas, laut yang sangat luas gitu ya, kita bisa kekurangan pangan? Kalau kita tidak memperhatikan 4 parameter tadi, dan kita sebenarnya bisa accomplish gitu ya, atau menghadapi challenge tersebut dengan menggunakan agroteknologi. Jadi sekali lagi saya ingin meng-underline gitu ya Bapak Ibu, bahwa kita harus memikirkan mulai dari agro input gitu ya, kita harus punya bibit yang unggul, pupuk yang tepat, jangan lagi banyak-banyak kimia. Kenapa? Karena tanah kita sudah jenuh gitu ya. Ingat Bapak Ibu, tanam apapun, tumbuh apapun, right? Semua berpikir Indonesia tuh seperti itu, akhirnya tanah kita rusak, sekarang tanah kita jenuh gitu ya, udah nggak bisa lagi. Tanam apapun, tumbuh apapun udah nggak bisa lagi. Itu terlihat dari panen kita yang berkali-kali itu kurang, tidak sesuai dengan ekspektasi. Lalu kita juga harus memperbaiki growing kita, karena petani kita taunya, bapak saya dulu growingnya gitu, ya saya seperti itu lagi gitu. Kita nggak akan bisa swasembada kalau kita nggak pakai teknologi, kalau kita cuma mau inputan manual. Datanya sekali lagi tidak akan berkualitas. Mungkin dari saya cukup sekian, sudah cukup waktunya atau masih boleh?
Sebenarnya ada tema lain di sini, saya ingin menambahkan saja bahwa implementasi digital, transformasi digital sangat tidak mudah apalagi di pertanian gitu ya. Ini nanti materinya akan saya sampaikan dan Bapak Ibu, asal Bapak Ibu tahu saja, di dalam transformasi digital orang-orang itu merasa seperti ini gitu ya. Oppressed, frustrated, indifferent gitu ya. Dan kita jangan menyerah. Menurut Kubler-Ross gitu ya, ada 5 stages of grief ketika sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan manusia. Dan ketika orang-orang itu melakukan denial, anger, bargaining, please jangan menyerah Bapak Ibu, don't give up untuk melakukan perubahan. Terus aja kita melakukan perubahan sampai terjadi acceptance. Dan itulah tugas kita sebagai inisiator dari Agtek gitu ya, agroteknologi, supaya negara kita ini semakin food secure dari sisi agroteknologi. So, saya harap facing digital change kita harus punya mindset at least ada 3, kita harus selalu curious, kita juga adaptable dan juga kita fleksibel. I hope Bapak Ibu bisa menularkan semangat ini kepada semua rekan-rekan Bapak Ibu dan saya harap on the next maybe 2 until 3 years pertanian kita sudah semakin presisi ya Bapak Ibu dan para petani kita sudah menjadi petani yang bangga bilang bahwa saya adalah bagian dari ketahanan pangan Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Kesalahan segalanya milik saya dan kelebihan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.